Berjamaah itu ajaib, karena itu hasilnya juga luar biasa. Dalam berjamaah kita belajar kerendahan hati untuk dipimpin, kedisiplinan, kekompakan, serta persatuan. Di dalamnya ada makna profesionalitas, kesetaraan, keadilan, serta kepatuhan pada pemimpin. Jika terbentuk jamaah di dalam keluarga, maka keberkahan akan melimpah ruah. Jika tidak, tunggulah salamnya, walaupun baru takbiratul ihram. Jumpa lagi di hari ke-15 Kurma Kuliah Ramadan bareng Faris Beki di Cerita Untung. Kita bacakan pertanyaan berkaitan dengan nilai-nilai keluarga di bulan Ramadan. Ustadz, saya pingin ibadah bareng keluarga, tapi mereka nggak tertarik. Gimana ya caranya? Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang paling berat itu mengajak orang yang dekat dengan kita. Kenapa? Sebab reputasi kita di hadapan mereka itu tidak seperti reputasi kita di depan orang-orang di luar sana. Jadi ada orang yang dapat membangun karisma, pengaruh di luar, tapi di rumah, orang-orang di rumahnya tahu siapa diri dia, sehingga dia sulit untuk mengajak orang lain walaupun itu kepada kebaikan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat keluarga itu sama-sama tertarik ya, bareng-bareng untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ini adalah kesempatan emas untuk membentuk keluarga yang berjamaah mulai dari ketaatan. Jadi dia bukan hanya tentang makan sahur bersama, berbuka bersama, sholat tarawih bersama, tapi bagaimana membangun visi dan misi keluarga secara berjamaah pula. Jadi ada ruang-ruang yang selama ini membuat rapuh keluarga, misalnya perlombaan antar suami istri dalam mencari nafkah, tapi itu nanti untuk masing-masing, bukan untuk satu goal bersama. Itu akan membuat kerapuhan demi kerapuhan. Jadi ibadah bareng keluarga itu hanya bagian kecil dari bagaimana membentuk keluarga dengan visi yang juga bareng, misi yang juga bareng, nilai-nilai juga bareng. Makanya kalau ngaji harus ngaji bersama. Kalau sekiranya yang pergi ngaji itu cuma istri saja, maka timpang nanti nilai-nilai yang diusung, prioritas, itu akan tidak sama. Atau sebaliknya, banyak sekali suami yang aktif ikut kajian-kajian, tapi dia dapati di rumah nilai-nilai yang dia pelajari ketika mengaji itu jauh dari istri dan anak-anaknya. Dan itu akan menimbulkan luka batin, ketidaknyamanan, hilangnya sakinah. Jadi untuk membangun keluarga yang bisa ibadah bareng harus dibangun dari awal dulu. Bagaimana memiliki visi yang bareng. Saya itu berharap begini. Dari banyak keluarga yang ada di Indonesia, keluarga muslim itu, ada berapa persen sih keluarga yang memiliki tujuan? Untuk apa kita berkeluarga? Untuk apa kita berumah tangga? Jangan-jangan kita selama ini sudah berkeluarga, sudah berumah tangga 5 tahun, 10 tahun, kita nggak tahu. Sebenarnya arah tujuan kita berumah tangga ini apa? Sehingga apapun yang kita lakukan, kita jadi bisa evaluasi. Apakah ini mendekatkan kita kepada tujuan itu atau tidak? Atau sebaliknya? Atau justru menghancurkan kita, menjauhkan kita dari tujuan itu? Ini yang pertama. Bangun visi dalam keluarga juga secara berjamaah. Artinya begini, teman-teman sekarang ambil pulpen, ambil kertas ya, panggil suami, panggil istri, coba tanya, apa tujuan kita berkeluarga? Sudah tahu belum tuh? Baru kemudian kita tulis langkah-langkah yang membuat tujuan itu dapat tercapai dengan baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kekuatan keteladanan. Anak-anak itu kan peniru ulung. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Mereka memilih kata-kata seperti orang tua mereka memilih kata-kata. Jadi kalau orang tua mereka itu berkata-kata lembut, berakhlak baik, disiplin dalam sholat, setiap hari dekat dengan Al-Quran, pasti anak-anaknya akan begitu. Dia akan terbentuk sendiri dari keteladanan tadi. Jadi anak mencontoh apa yang dilihat oleh kedua orang tuanya. Yang kedua adalah bagaimana kita memilih kata-kata yang lembut kepada anak-anak. Sebab anak-anak kepada orang tua, begitu juga pasangan antar sesama, mereka itu punya ekspektasi lebih. Merasa bahwa semakin dekat seseorang kepadanya, dia harus semakin lembut, semakin sempurna di mata mereka. Setelah kata-kata yang lembut itu, kita butuh kesabaran.
Kita belajar ini dari Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh mengajak anaknya untuk beriman, naik ke kapalnya bersama orang-orang mukmin. Itu kan Nabi Nuh sudah bertahun-tahun mengajak anaknya untuk beriman dan anaknya nggak mau, nggak tertarik dengan keimanan itu, nggak tertarik dengan akidah tauhid. Tapi Nabi Nuh tetap memanggil anaknya dengan sebutan ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, wahai anak yang aku cintai. Kita kalau memanggil anak 1 kali, 2 kali masih normal nadanya. Tapi kalau anak tidak mendengar 3 kali, 4 kali, nada suara kita sudah meninggi. Bahkan kita sudah ada yang menggunakan panggilan yang lebih kasar lagi kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak mau ikut bareng dengan kita dalam melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakan bahasa yang lembut dan sabar. Nabi Nuh tadi bertahun-tahun. Kita pengennya kan instan. Anak kita diajarkan sesuatu, diajak melakukan, langsung melakukan itu secara disiplin. Nggak bisa begitu. Ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana perlu kesabaran ekstra ketika mengajak anak untuk taat, yaitu dalam perintah salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk salat dan paksa dirimu untuk sabar terus. Jadi wastabir itu beda dengan wasbir. Wasbir bersabarlah, wastabir bersungguh-sungguhlah dalam kesabaran. Paksa diri kamu untuk sabar. Kenapa? Karena justru penolakan itu paling sering kalau dilakukan di tengah keluarga. Dakwah kepada keluarga. Karena sudah merasa dekat tadi, kemudian mereka tidak segan, apalagi tidak terbangun karisma yang baik, maka akan semakin sulit mengajak keluarga. Tetapi kita mesti sadar bahwa pahalanya itu besar sekali. Bahwa Nabi SAW menyebutkan ada 3 amalan yang tidak terputus setelah meninggal dunia. Salah satunya adalah anak yang soleh. Jadi kalau kita berhasil mendidik, menciptakan generasi yang soleh yang meneruskan legasi baik keluarga, keturunan-keturunan sebelumnya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita dan kepada nasab-nasab di atasnya juga. Sebab anak cucu itu masuk dalam kasab, masuk dalam hitungan usaha. Jadi kita seperti investasi kepada mereka. Mereka melakukan amal kebaikan, kita juga dapatkan hal itu. Dan secara umum ada semangat dari Nabi SAW, kalau kita menunjukkan jalan kebaikan, maka kita juga dapat pahala yang sama. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka pahalanya seperti pelaku itu, tanpa mengurangi pahala pelaku itu sendiri. Jadi terus giat, sabar, gunakan kata-kata yang lembut dan beri keteladanan tanpa henti kepada keluarga kita. Insya Allah sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang keempat adalah doa. Jangan lupa minta kepada Allah, karena hati adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita hanya menyampaikan, tapi yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada pertanyaan, apa pentingnya ibadah keluarga di Ramadan? Bukankah yang penting ibadah pribadi? Teman-teman sekalian, Nabi SAW ketika bulan Ramadan itu benar-benar melibatkan keluarganya untuk beribadah. Misalnya Nabi berlaku seperti seorang coach, ya, sebagai seorang mentor. Aisyah radhiyallahu anha, sang istri, bertanya, ya Rasulullah, kalau aku merasa malam ini malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku amalkan gitu? Aisyah bertanya kepada Nabi, coachingnya kepada Nabi. Lalu Nabi ajarkan, kamu ucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat lain, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Nabi mengajarkan. Atau Nabi juga mengajak. Selain mengajar, Nabi mengajak. Karena Nabi SAW idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Apa yang dilakukan Nabi ketika di malam-malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir? Nabi giat dalam ibadah, menghidupkan seluruh malamnya untuk ibadah, dan membangunkan keluarganya. Jadi ini bukan hanya ketaatan itu untuk individu, bukan. Tapi bagaimana bentuk cinta kita kepada keluarga adalah biar bersama-sama satu level di akhirat, merasakan satu surga kembali, berkumpul, ya, itu yang luar biasa. Dan ingat, rahmat Allah itu turun kepada keluarga ketika mereka saling mengajak, saling menguatkan, saling mengingatkan dalam ketaatan. Dalam sebuah hadis, ya, disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan
qama minal lail fasalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhihal ma wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihil ma. Allah menurunkan kasih sayang, menurunkan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun malam untuk sholat, lalu dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan, maka dia akan percikkan dengan air. Berarti sungguh-sungguh gitu. Walaupun tetap lembut ya, pakai tangan dipercikkan, bukan pakai gayung gitu, tapi pakai tangan. Lalu kemudian Allah juga menurunkan kasih sayang kepada seorang perempuan yang bangun malam untuk sholat dan mengajak suaminya untuk sholat. Kalau suaminya enggan, dia percikkan juga air ke wajahnya. Hadis ini memberitahu banyak hal tentang karakteristik keluarga muslim. Yang pertama adalah betapa setaranya hubungan suami istri. Jadi Nabi bukan hanya menyebutkan suami yang berani memercikkan air ke wajah istri, tapi istri juga berani memercikkan air ke wajah suami. Dalam keluarga Islam juga harus punya semangat yang sama untuk mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dari satu pihak, jangan hanya istri saja atau suami saja, tidak. Dia butuh bersama-sama saling menguatkan untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain. Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.